Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semangat belajarnya. Sudah siap buku tulisnya, buku paketnya ya? Masih bersama saya Ustazah Hadijah. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, atau buku 2F. Di subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang kita capai di hari ini, yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. SBDP 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Matematika 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini menjawab pertanyaan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, menuliskan tentang manfaat hewan, menyanyikan lagu sesuai panjang pendeknya bunyi, menandai syair lagu yang dinyatakan sesuai panjang dan pendeknya, memahami berat kemasan benda, dan menghitung berat kemasan benda. Di dalam sebuah hadis, Abu Dawud mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak ustazah, di kelas 1 kalian pernah belajar kan cara menulis tegak bersambung itu seperti apa? Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contohnya. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Itu ada contohnya di halaman 16 di buku kalian. Ingat, Pak Danu. Danu ini nama orang ya. Jadi kalau tegak bersambungnya, Pak, B-nya itu besar ya. Dan memiliki, boleh disambung kalau nggak cukup, hewan ya pelihara
orang huruf tegak bersambung itu tidak hanya cara penulisannya di awal kalimat boleh menggunakan huruf besar juga ya. Habis itu nama orang ini adalah Pak Danu, Danunya ya. Nah, Danu ini adalah nama orang. Kalau ini huruf biasa ya, kalimat biasa. Sedangkan kalau kalimat tegak bersambungnya seperti ini ya nak, contohnya. Bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Manfaat hewan. Ini manfaat hewan ini adalah percakapan yang ada di halaman 17 ya di buku kalian, antara Ulfah dan Ayah. Ayah, untuk apa manusia memelihara hewan? Manusia memelihara hewan untuk dimanfaatkan. Ulfah berkata lagi, apa manfaat hewan bagi manusia? Kata Ayah, hewan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, membantu kegiatan sehari-hari, dan untuk kesenangan. Ulfah berkata, apa contoh hewan yang dapat menghasilkan uang? Kata Ayah, ayam menghasilkan telur. Saat peternak ayam menjual telur ayam, peternak ayam mendapatkan uang. Oh iya Ayah, apa contohnya hewan untuk kesenangan? Kata Ulfah. Ayah berkata, orang yang memelihara kelinci untuk kesenangan karena kelinci dapat diajak bermain. Contoh hewan untuk membantu kegiatan manusia adalah menggunakan tenaga kuda untuk menarik delman. Ulfah, terima kasih Ayah atas penjelasannya. Kalau begitu, hewan sangat berguna bagi manusia ya. Nah, ini ada di buku kalian di halaman 17 ya nak ya. Nah, ini adalah percakapan antara Ulfah dan Ayah tentang manfaat hewan. Agar bisa menjawab yang ada di halaman 18, ayo mencari tahu pertanyaan nomor 1 sampai 5. Silahkan kalian simak video berikut ini. Setelah kita membaca percakapan antara Ulfah dan Ayah, sekarang kita akan coba mencari carilah jawaban pertanyaan berikut ini. Terus jawaban menggunakan huruf tegak bersambung, ada di halaman 18 buku kalian. Lihat ya nak, pertanyaannya yang pertama, apa tujuan manusia memelihara hewan? Tujuannya untuk dimanfaatkan. Di sini Ustazah akan tuliskan ya, tulisan tegak bersambungnya seperti apa. Nomor 1, jawabannya saja ya nak. Nomor 1, tujuannya untuk dimanfaatkan. Oke, itu nomor 1 ya nak. Sekarang nomor 2, jelaskan manfaat hewan-hewan yang dipelihara manusia. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya M-nya besar. Manfaatnya untuk apa tadi? Iya sih, untuk
menghasilkan uang. Apalagi selain menghasilkan uang yang di cerita tadi, ada lagi ya, membantu kegiatan sehari-hari, membantu kegiatan sehari, tersambung ya, hari. Ada lagi selain itu, dan untuk kesenangan yang terakhir, untuk kesenangan. Titik. Nomor 3 sekarang kita jawab lagi. Apa jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dari hewan? Di tadi yang kita baca tadi, antara Ulfa, percakapan Ulfa dan Ayah, itu adalah jenis pekerjaannya adalah yang pertama, apa pekerjaannya? Bisa jenis, J-nya besar, jenis pekerjaannya adalah peternak ayam. Peternak ayam. Selain peternak ayam apa? Menghasilkan telur. Oke, ya nomor 4. Apa jenis pekerjaan yang memanfaatkan tenaga hewan? Ayo dicerita tadi apa jenisnya? Jenisnya adalah apa ya jenisnya ya? Yang sudah baca tadi jenisnya adalah penari delman. Penari delman. Kenapa penari delman? Siapa yang tahu kenapa? Karena yang digunakan adalah kuda. Yang kelima, nomor terakhir, mengapa manusia harus merawat hewan dengan baik? Apa? Siapa yang tahu? Oke, siap. Ya, siap ya. Apa tadi? Karena apa? Karena hewan sangat apa? Berguna bagi manusia. Oke, nah itu tadi bagaimana cara menjawab pertanyaan menggunakan huruf tegak bersambung ya nak. Untuk ayo menulis, nanti kalian bisa kerjakan juga di rumah sebagai latihan kalian ya, yang mana manfaat dari apa ini, sapi ya. Nah boleh kalian kerjakan juga. Nah ayo berpikir juga boleh. Oke ya, itu aja ya nak. Nah, sebagai latihan kalian di rumah saja, tidak dikumpulkan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tadi? Kan kita lanjutkan.
membaca halaman 19. Buka buku kalian halaman 19. Ini ada cerita ya, manfaat hewan liar. Ada hewan apa itu? Oh iya, hewan capung dan semut. Hewan peliharaan memberi manfaat bagi manusia. Tahukah kamu hewan liar juga bermanfaat bagi manusia? Hewan liar berjasa bagi kehidupan manusia. Perhatikan manfaat hewan liar berikut ini. Tuh, capung bermanfaat mengurangi jumlah nyamuk. Bila jumlah nyamuk berlebihan, maka manusia akan terganggu. Cacing berjasa menyuburkan tanah. Tanpa bantuan cacing, tanah menjadi gersang. Burung hantu berjasa memakan tikus perusak padi. Bila banyak tikus, maka petani akan merugi. Semut berjasa membersihkan sisa-sisa makanan. Tanpa semut, banyak sampah makanan berserakan. Nah, dari manfaat hewan liar berikut ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 19 juga. Lengkapilah kalimat dengan kata yang tersedia. Ini kata-katanya ya. Nah, tugas Ananda nanti setelah menonton video pembelajaran, silakan Ananda tulis jawaban dari pertanyaan ini di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh hasil penimbangan berikut. Kalian pernah ke pasar kan? Anak-anak Ustazah pasti pernah ke pasar, pasti pernah juga melihat timbangan. Pernah juga kan jajan ke toko-toko kue. Nah, yang pertama di sini ada timbangan kue. Perhatikan ya. Tuh, ini ada timbangannya. Yang mana di dalam timbangan itu, nah seperti ini juga ada. Oke. Nah, ini adalah ukurannya ya. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Tuh, ini contoh timbangan kue. Timbangan kue itu bisa juga 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ada juga pakai ukuran gram ya. Ini ada di halaman buku kalian, halaman 20 sama 21 ya nak ya. Yang kedua yaitu timbangan pasar. Nah, pernah lihat timbangan seperti ini di pasar? Iya. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Tuh lihat, ada kan? 1 kg, 1 kg, 1 on. Nah, itu adalah contoh timbangan pasar ya nak. Ada contoh soal di halaman 21.
1. Oke ya. Perhatikan halaman 21. Nomor 1. Ya, perhatikan ya. Itu ada nanas. Nanasnya ditimbang. Jarumnya menunjukkan angka 1. Berat nanas berarti adalah berat nanas adalah 1 kilogram. Ya, nomor 2. Perhatikan nomor 2. Nah, itu adalah apa ini ya? Seperti buah anggur ya. Nah, itu beratnya ada berapa itu? Jarumnya menunjukkan 2, berarti berat anggur adalah 2 kilogram ya, Nak. Nah, selanjutnya perhatikan ini gambar apa ya? Di buku kalian ada di mana itu? Ada di halaman 22 ya, Nak. Ayo bernyanyi. Setiap lagu harus dinyanyikan sesuai panjang pendek bunyinya. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ini lagu apa? Oh iya. Lagu apa? Lagu Anak Gembala. Bahwa dalam menyanyi pasti harus disesuaikan panjang pendek bunyinya. Masih ingat lagunya seperti apa? Oke, ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Tra la 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. Tra la 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 la, tra la 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 la. Nah, itulah tadi adalah lagu Anak Gembala ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, adapun rangkuman pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjawab pertanyaan teks bacaan dengan huruf tegak bersambung, menulis tentang manfaat hewan. Apa tadi manfaat hewan? Hewan itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua ya, Nak ya. Menyanyikan lagu yang dinyanyikan sesuai panjang pendeknya, dan memahami dan menghitung berat kemasan. Sebenarnya masih semangat dalam belajarnya? Oke, semangat ya, Nak ya. Walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akhiri yuk dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja minta maaf atas kekurangan ustazah. Ingat, kita masih semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu ya. Dengarkan nasihat kedua orang tua. Oke, selalu beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya.